Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para hadirin jamaah salat zuhur yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salat serta salam mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kita mengenai salah satu kaidah di dalam fikih muamalah. Pada sebelumnya kita telah membahas beberapa kaidah. Kaidah yang pertama adalah al-aslu fil muamalah itu al-ibahah. Segala jenis bentuk muamalah itu hukum awalnya, hukum dasarnya adalah boleh. Kemudian at-taisir la at-ta'sir, yaitu dalam fikih muamalah itu kaidahnya adalah mempermudah bukan mempersulit. Lebih baik mudah bilang halal dibandingkan mudah bilang haram. Ya walaupun dua-duanya kalau tanpa dasar salah. Artinya kalau orang tidak punya kompetensi kok ikut komentar ya enggak usah. Itu pasti salah itu. Karena memang kaidahnya dalam hadis dikatakan falyakul khairan au liyasmut, berkata yang baik atau diam. Artinya kalau kita memang tidak punya kapasitas dalam sesuatu, diam itu jauh lebih baik dibandingkan berkomentar. Ya, karena berkomentar itu menjadikan orang benar pun tidak ada faedahnya. Kalau salah kita dapat dosanya, kan gitu ya. Jadi terlalu gambling. Nah, kemudian ini kaidah yang ketiga, yaitu al-ibratu bil maqasid wal musammayat la bidzawahir wat tasmiyat. Yang pada maknanya adalah yang dilihat itu adalah maksud dan substansinya, bukan bentuk dan formalitasnya. Karena kita tahu nanti di dalam fikih muamalah itu banyak hal yang antara bentuk luar dengan aslinya itu berbeda. Bentuk luar seperti bentuk A, ternyata aslinya adalah B. Maka nanti ketika terjadi kontradiksi antara bentuknya dengan isinya, yang menjadi patokan itu adalah isi. Ibaratnya Pak, kayak kita menemukan di kue, bentuknya itu kebetulan ada topping-toppingnya itu berbentuk jeruk-jeruk gitu. Tapi pas kita makan ternyata isinya krim. Itu krim apa jeruk? Ya krim, meskipun bentuknya jeruk. Nah kurang lebih seperti itu. Walaupun nanti kaidah ini memang tidak disepakati oleh para ulama di dalam kasus-kasus tertentu. Ada yang tidak disepakati. Nah kita akan bahas insya Allah. Landasan dari kaidah ini apa? Yaitu satu hadis yang insya Allah semua dari kita itu udah hafal Pak. Yaitu innamal a'malu binniyat. Ya, ini adalah satu hadis yang insya Allah semuanya hafal, bahwasanya sesungguhnya segala sesuatu itu atau seluruh amalan itu tergantung kepada niatnya. Ya, tentu ini satu kaidah umum, dan seluruh kaidah umum, ini kaidah lagi Pak ya. Seluruh kaidah itu pasti punya pengecualian. Seluruh kaidah pasti punya pengecualian. Kaidahnya adalah seluruh bentuk amalan tergantung niatnya. Tapi tentu yang namanya amalan harus benar dulu, baru niatnya diperhitungkan. Kalau dari awal amalannya sudah nggak baik, maka niat udah nggak penting Pak. Wah saya mau pacaran sama janda aja deh. Kenapa? Ya niatnya sih biar dia nggak kesepian. Niatnya mungkin baik Pak ya. Tapi caranya benar apa enggak? Niat udah nggak penting. Kalau dari awal caranya udah nggak benar, niat menjadi tidak penting. Jadi seluruh amal itu tergantung niatnya. Ini kaidah awalnya. Tetapi tetap setiap kaidah itu ada pengecualiannya. Jadi kaidah dari kaidah adalah seluruh kaidah punya pengecualian. Bahkan kaidah seluruh kaidah punya pengecualian pun itu ada kecualinya.
Karena ada kaidah yang tanpa pengecualian. Berarti kan tidak semua kaidah ada pengecualian. Kaidah yang mengatakan seluruh kaidah itu ada pengecualiannya pun itu ada kecualinya. Gitu. Paham dah? Nah, ini bertingkat ya. Nah, contohnya apa? Innallaha ala kulli syai'in alim. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu di sini ada kecualinya enggak? Ada. Semuanya, bener-bener semuanya, Pak. Tetapi nanti seluruh kaidah-kaidah yang lain itu biasanya ada pengecualian. Baik. Nah, landasannya adalah innamal a'malu binniyat ini. Dan kemudian hadis yang lain adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, tidak melihat kepada harta kalian, tetapi yang menjadi patokan itu adalah hati-hati kalian. Maka yang menjadi patokan itu hati. Yang menjadi patokan itu adalah tujuan yang tersemat dalam hati, bukan apa yang terucap dalam lisan. Ya. Sehingga kita tahu bahwasanya dosa paling besar itu bukan dosa lisan, bukan dosa perbuatan, Mbak, tapi dosa hati. Apa itu? Dosa syirik. Syirik itu adalah perbuatan hati. Sehingga kita bisa melihat satu orang melakukan satu hal yang sama, kalau hatinya syirik maka itu bisa kafir, tapi kalau tidak syirik maka belum tentu kafir. Misalnya ada orang setiap malam Jumat ziarah ke kuburan fulan A. Itu kafir atau enggak tuh, Pak? Ya enggak tahu, tergantung niatnya. Ke situ mau ngapain? Ya saya mau ingat mati aja. Atau mungkin ya kuburan itu udah paling enak. Temen yang paling enggak ngerepotin tuh ya kuburan itu udah. Berteman sama orang meninggal lu aman, enggak akan ngerepotin. Kalau berteman sama yang masih hidup kan kadang ribet tuh, Pak ya. Demi mempererat atau mempertahankan hubungan pertemanan, pinjam 100 ada enggak? Kan gitu, Pak ya. Biasanya gitu. Dia alasannya pakai bawa nama teman. Udahlah, kalau memang harus pinjam 100 maka kita nggak usah berteman juga nggak apa-apa. Kan gitu jawabannya. Nah, mungkin cuma pengen seperti itu, atau mungkin gara-gara dia udah bosen banget di rumah, diomelin istri dulu, udahlah ke kuburan aja, diem dia. Ada. Oke, berarti itu enggak masalah, Pak. Tapi kalau tujuannya memang kenapa kok kuburan itu? Wah, kalau setiap ke situ saya dapat wangsit, ya, selalu dapat wangsit nomor ini, atau mungkin bisa kalau main judi slot di situ itu untungnya banyak, menang mulu misalnya gitu. Yang model-model seperti ini bermasalah. Oke, atau mungkin satu hal yang lebih ekstrim lagi. Ketika kita melihat misalnya ada seseorang sujud kepada gurunya. Seseorang sujud kepada gurunya karena gurunya memang alim misalnya, katakanlah. Syirik nggak dia, Pak? Menyembah selain Allah nggak? Sujud kepada orang itu boleh apa nggak? Sujud kepada orang, kepada manusia, bukan kepada Allah. Sujud kepada manusia itu syirik apa bukan? Syirik atau bukan, Pak? Syirik ya. Oke, terus apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub dengan seluruh anak-anaknya kepada Nabi Yusuf? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyams wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka itu semuanya sujud kepadaku. Dan memang ujungnya ketika Nabi Yusuf ternyata menjadi seorang menteri dan seterusnya gitu, Pak ya. Setelah berliku-liku ceritanya, kan akhirnya mereka seluruh keluarganya, abang-abangnya yang dulu menelantarkan, yang dulu nyemplungin ke sumur, itu kan akhirnya bersujud kepada Yusuf. Itu syirik atau bukan? Kan tidak mungkin kita katakan Nabi Yakub sujud kepada Nabi Yusuf dan itu syirik. Maka sujud itu bukan syirik. Sujud itu belum syirik. Maka kalau sujudnya karena menghormati, itu diperbolehkan di syariatnya Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Tapi sudah di syariat kita itu sudah tidak diperbolehkan. Sehingga orang yang sujud kepada gurunya tadi itu minimal dosa besar kalau niatnya menghormati. Tapi kalau niatnya menyembah atau bersujud atas nama ibadah, maka sudah syirik. Sehingga yang membedakan apa ini, Pak? Niat atau hati. Maksudnya apa? Nah, begitu pula di dalam fikih muamalah. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya nih, contoh yang pertama, A meminjam uang kepada B. A minjam uang kepada B. Kemudian si A ini berkata kepada si B, ya saya pinjam uang 1 juta atau mungkin 5 juta katakanlah. Terus dia bilang, tolong deh saya titip
BPKB motor saya, nanti saya ambil kalau uangnya sudah saya kembalikan. Itu sebenarnya nitip atau gade itu, Pak. Tapi ngomongnya nitip. Nah ini, jadi meskipun ngomongnya nitip, tetapi kalau secara substansi itu adalah gade, ya kita sebut akad gade. Berarti seluruh hukum yang berlaku dalam gade berlaku dalam situ, dalam akad tersebut. Meskipun ngomongnya titip, tentu akad titip dengan akad gade itu beda aslinya. Tetapi meskipun ngomongnya titip, kalau aslinya gade, ya kita tetap menghukumi dan memberlakukan hukum gade. Contoh yang kedua, misalnya seorang ayah berkata kepada anaknya, "Le, itu mobil buat kamu. Bapak hibahkan buat kamu. Tetapi setelah bapak wafat ya." Oke, ini ngomongnya hibah. Tetapi ada syarat harus setelah bapak wafat baru itu menjadi milik kamu. Pertanyaannya, ini hibah atau bukan hibah? Bukan hibah. Apa? Waris. Waris atau wasiat? Nah, kalau waris itu tanpa diomongin, Pak. Orang meninggal aja, hartanya warisin, dah selesai. Kalau dari awal kok sudah diakadkan, "Le, ini buat kamu ya, tapi nanti setelah bapak meninggal itu bukan waris, tapi wasiat." Maka ini adalah wasiat, bukan hibah. Maka kita harus berlakukan hukum wasiat di situ. Apa saja hukum wasiat? Salah satunya, Pak, perbedaan dengan hibah. Kalau hibah boleh dikasih ke anak, boleh kita hibah ke anak itu boleh. Tapi kalau wasiat ke anak, maksudnya ngasih sesuatu kepada anak dengan cara wasiat itu tidak boleh. Kenapa? Karena anak nanti akan dapat secara waris, ya sudah cukup waris. Tidak usah wasiat. Kalau wasiat itu harus kepada selain ahli waris. Nah, ini makanya nanti bermasalah di sini. Ngomongnya hibah, oh kan hibah boleh Ustadz katanya. Ya tapi kan bapakmu hibahnya setelah meninggal harus diserah terimakannya. Berarti ini kan bukan hibah tapi wasiat. Kalau wasiat berarti oke, ketentuannya tidak boleh kepada ahli waris. Kalau begitu berarti ini batal, ini tercancel otomatis demi hukum. Sudah batal demi hukum. Nah ini, jadi sesuatu yang omongannya apa tetapi ternyata substansinya berbeda. Contoh yang ketiga, misalnya kita sedang ke rumah makan, ke warteg samping-samping situ lah. Biasanya siang-siang gini kan ngomongnya, "Bu minta sotonya." Terus sama tukang, kalau di sini masalahnya minum sama makan beda ya, dipisah ya. Tukang minum sama tukang makan kan beda ya. Tukang jualan minuman sama makanan beda misalnya. Ya katakanlah ini sama. "Bu, saya minta sotonya dan es teh manisnya." Tentu dikasih sama ibunya. Ini biasanya gitu, Pak ya. Dikasih, kita makan, kita minum, selesai alhamdulillah, terus kita bilang, "Terima kasih, Bu. Sotonya enak, esnya seger. Terima kasih," kita pulang. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Dikejar nggak kita? Dikejar kita. Terus kalau dikejar kita bilang, "Bu, coba ingat-ingat, tadi saya bilang apa? Minta soto dan es teh manis. Alhamdulillah ibu ini orang baik ngasih. Saya minta ibu kasih. Ya terima kasih. Udah selesai kan itu, Pak ya. Dan kira-kira nih bagaimana nih endingnya nih, Pak? Nah, itu panci yang dipakai buat masak itu pindah ke jidat itu, Pak. Kan begitu. Kenapa? Karena niatnya atau substansinya sebenarnya adalah bukan proses meminta, tapi di situ adalah proses jual beli. Meskipun akadnya itu pakai ngomong minta, maka yang dipakai di dalam menentukan hukum ini apa sebenarnya itu adalah pakai substansinya, bukan pakai kata-katanya. Sehingga nanti ini menjadi satu hal yang sangat-sangat penting kita melihat isi aslinya seperti apa, meskipun mungkin bentuk luarannya itu berbeda. Walaupun kadang memang ada sesuatu yang secara isi itu mirip persis. Secara luar beda jauh, secara isi persis. Tapi sebenarnya ada perbedaan-perbedaan. Yang mana perbedaan ini tidak diketahui oleh banyak orang. Kadang ada memang seperti itu. Sehingga ini seharusnya bukan satu hal yang sama, tetapi karena kita orang awam biasanya melihat, oh ini sama saja dengan yang itu. Kadang seperti itu memang. Nah ini adalah beberapa contoh tentang masalah
Yang menjadi patokan itu apa yang menjadi substansinya, bukan apa yang terucap di dalam mulut kita. Walaupun ini juga tidak disepakati oleh madhab Asy-Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i cenderung lebih menggunakan apa yang terucap dibandingkan apa yang menjadi tujuan. Jadi jual beli kayak tadi Pak, dalam madhab Syafi'i itu tidak sah. Jual beli kita ngomong ke ibunya, Bu minta soto dan es teh manis, itu tidak sah. Nggak sah disebut jual beli. Kenapa? Karena siapa tahu yang minta itu memang beneran minta. Kan tidak tahu. Bagaimana kita cara mengetahui isi dalam hati kecuali dengan melihat apa yang diucapkan. Kita tidak pernah tahu. Sehingga kalau mazhab Syafi'i itu di Indomaret itu nggak sah, Pak. Kenapa? Karena tidak pernah kita di Indomaret itu jual beli secara akad. Pernah enggak? Kita beli ngambil di keranjang, kemudian di situ kemudian akad. Bu, saya beli ininya dengan harga sekian. Oke, saya jual ini dan seterusnya. Ada enggak? Enggak pernah ada. Di Indomaret itu kita dikasih nggak pernah ngobrol. Paling kalau disodorin tebus murahnya Kak, kan gitu. Tebus murah atau apa lagi? Pulsa aja sekalian, gitu lah pokoknya. Pokoknya nggak bawa kantong plastik apa enggak dan seterusnya gitu. Paling itu. Tapi akad pernah nggak kita? Nggak pernah. Kalau dalam mazhab Syafi'i maka tidak sah. Kenapa? Karena masing-masing tidak mengutarakan apa yang ada di dalam hatinya. Dia mau apa? Bagaimana kita tahu apa yang ada dalam hati? Jadi kalau mazhab Syafi'i memang agak saklek nih, masalah seperti ini. Harus diucapkan. Kalau tidak bisa. Untuk akad jual beli. Ya. Tetapi nanti untuk akad nikah, maka semua ulama sepakat harus diucapkan. Tidak boleh kalau cuman ya udahlah itu buat kamu. Misalnya seorang bapak, udah anak saya buat kamu deh. Itu udah sah belum disebut nikah? Belum. Kenapa? Ya karena bukan pakai kata nikah, harus pakai kata-kata nikah. Saya nikahkan kamu. Ankahtuka wa zawwajtuka bima amarakallah min imsakin bima'rufin aw tasrihin bil ihsan, kan gitu Pak ya. Itu kan biasanya akad yang disebutkan atau sighah yang disebutkan ketika akad itu kata-kata itu Pak. Untungnya kita nggak tahu artinya Pak. Kalau kita tahu itu kita sakit hati sebenarnya. Kata-kata yang tadi bima amarakallah min imsakin bima'rufin aw tasrihun bil ihsan, itu adalah kata-kata yang menyakitkan Pak. Karena akadnya adalah saya nikahkan kamu dengan anak saya, ya kalau cocok lanjut, kalau enggak lepas, gitu Pak. Itu aslinya seperti itu. Cuma karena kita enggak tahu artinya, jadi kita santai gitu Pak. Padahal itu sebenarnya kata-katanya kok kayak gitu, sudah pesimis dari awal begitu. Oke. Nah, sehingga dalam mazhab Syafi'i itu tetap harus diutarakan dengan kata-kata. Sehingga nanti ada satu akad yang menurut mazhab jumhur ulama ini haram, tapi menurut mazhab Syafi'i sah. Karena masalah ini pakai substansinya atau pakai lafalnya. Menghukuminya tuh dengan yang mana? Yaitu misalnya contoh bai'ul ainah, jual beli ainah. Jual beli ainah itu bagaimana? Contohnya begini Pak. Saya punya handphone. Tetapi saya butuh uang. Tapi saya masih butuh handphone ini juga. Nah, jenengan punya uang dan tidak butuh uang tersebut, artinya masih bisa untuk dipakaikan, dipinjam. Kalau saya pinjam Pak, saya pinjam deh duit 1 juta. Terus jenengan bilang, oke, tapi Ustaz bulan depan ya, dan 1,2 baliknya. Dosa nggak? Boleh nggak itu? Nggak boleh, itu namanya riba. Karena utang kok nambah, nggak boleh. Ya udah gini aja Pak, saya punya handphone nih, harganya 1 juta cash, silahkan ambil. Oke, 1 jutanya saya terima, saya dapat uang 1 juta, Bapak dapat handphone. Nah setelah itu handphonenya saya beli lagi Pak, dengan harga 1,2 tapi cicil. Nanti bulan depan saya bayar 1,2 untuk membayar handphone ini. Jadi handphonenya balik lagi ke saya, uangnya 1 juta saya terima, Bapak besok akan dapat 1,2 juta. Boleh nggak ini? Boleh atau tidak ini? Nah, Bapak aslinya nggak butuh HP, cuman mau ngutangin tapi pengen nambah gitu aja. Tapi nggak butuh HP. Sebenarnya jual beli itu tidak dibutuhkan. Tapi kemudian kita lakukan itu untuk hilah, untuk menghindar dari atas nama hutang. Itu boleh atau tidak? Dalam pandangan jumhur ulama, karena akad itu tidak dimaksudkan untuk akad, tapi untuk lari dari satu larangan menuju tempat lain supaya boleh gitu, maka ini akad pun haram.
yang dijadikan patokan adalah substansinya. Ini mah cuman utang piutang supaya dapat untung. Maka nggak boleh. Tapi ke dalam mazhab Syafi'i, ya kan jual beli. Ketika saya jual handphone ini kepada jenengan, Pak, berarti HP ini menjadi milik siapa? Jenengan kan? Boleh nggak jenengan jual ke orang lain? Boleh. Lah kalau jual ke orang lain boleh, kenapa ke saya nggak boleh? Ayo. Tetapi ujung-ujungnya kalau kita lihat secara parsial, oke, nggak ada masalah, Pak. Tapi kalau kita melihat secara global, maka ketahuan bahwa tujuannya kita jual beli handphone bukan untuk handphone, tapi untuk ngutangin 1 juta dapat kembalian 1,2 juta. Ini namanya jual beli inah. Memang terjadi perbedaan pendapat. Nah, sehingga ini untungnya perbedaan pendapat, Pak. Sehingga kalaupun MUI pakai akad ini untuk alternatif satu akad, maka minimal dalam mazhab Syafi'i hukumnya boleh. Nah, ini kembali ke akad, ke teori awal bahwasanya namanya muamalah itu asal ada yang bolehin udah pakai aja. Kalau memang kepepet. Karena Syekh Ali Jum'ah itu mengatakan manubtuliya bi syai'in falyuqallid man ajas. Kalau kalian itu terhimpit dengan satu kondisi, maka udahlah taklid kepada yang membolehkan, selesai. Kalau memang terhimpit dalam satu kondisi, memang kita diuji dengan satu kondisi, udah taklid saja kepada yang membolehkan. Kita di sini semuanya, Pak, alhamdulillah saya yakin bermadzhab Syafi'i, kalau megang anjing pasti langsung cari tanah. Ya, Pak ya. Itu udah otomatis itu, Pak. Tanpa harus dikomando udah tahu semua kita. Nggak usah tahu dalilnya apa, pokoknya begitu. Itu kalau kita di Indonesia. Coba kalau bayangkan TKI, TKW yang ada di Hong Kong, Pak, di Thailand, di Hong Kong lah. Mereka itu apalagi di apa namanya capitalnya, di ibu kotanya, itu nyari tanah aja udah susah. Karena semuanya udah dipavingan begitu semuanya, di blok semuanya. Itu nyari tanah aja susah yang pertama. Kalau harus pakai tanah susah. Yang kedua, mereka itu tiap hari masakin babi buat tuannya. Kalau harus pakai tanah itu berarti penggorengan apa segala macam dia harus mandi lumpur tiap hari, Pak. Dan di sana kalau sampai ketahuan seorang pembantu itu pakai tanah-tanah begitu, Pak, untuk mencuci, apa kata orang sana? Mereka kan penyembah apa ya, batu apa penyembah cilok atau apalah, pokoknya begitulah. Bukan orang agama samawi lah begitu ya. Nah, mereka itu kemudian melihatnya, oh ini kayaknya dia mau menjampi saya gitu. Karena pakai tanah, ngapain pakai tanah? Kan memang pakai tanah ini sangat ritual. Kita tahu kenapa kok najis anjing pakai tanah, Pak? Kenapa? Punya Allah maunya begitu, titik. Meskipun ada sabun, ini kata beberapa ulama, meskipun ada sabun yang bisa menghilangkan materi anjing itu pun tetap harus pakai tanah, karena masalahnya bukan hilang atau tidak materinya, tapi ibadahnya suruh begitu, ya sudah. Ibaratnya seperti itu. Nah, ini kalau kita mungkin oke, tapi buat mereka ya udahlah, nggak usah pakai Syafi'i. Pakai Syafi'i justru akan menjadikan kalian itu kesusahan dalam beragama. Agama datang untuk memudahkan, jangan pakai susah-susah. Ada yang membolehkan, silahkan boleh. Oke, itu adalah kaidah ya, bahwasanya ketika terjadi kontradiksi antar yang zahir dengan yang batin, antara substansinya dengan bentuknya, maka kita ambil substansinya menurut jumhur ulama. Tapi kalau Syafi'i tetap sisi luar itu menjadi satu hal yang sangat penting dalam pandangan mereka. Baik. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan hilah al-fiqhiyah? Hilah al-fiqhiyah ini adalah, hilah itu apa ya? Ya dalam bahasa Indonesia berkilah, Pak. Kilah. Apa ya? Ngeles. Boleh nggak kita berhilah kayak tadi itu, Pak? Kalau utang piutang tidak boleh, kemudian pakai bai'ul inah. Itu salah satu model hilah itu seperti itu. Boleh atau tidak sebenarnya? Hilah ini sebenarnya konotasinya awalnya itu netral, artinya bisa positif, bisa negatif. Kita punya kipas angin rusak, daripada kita beli ganti, ya udah diakalin lah, dikilain lah, di caranya gimana supaya, itu kan ngakalin yang bagus, Pak. Tapi kalau ngakalinya kok kepada Allah, ini nanti tentu hukumnya berbeda lagi. Karena masalah ngakalin, ini ada yang kemudian diperbolehkan, bahkan diperintahkan, ada yang kemudian dilarang, dan itu sangat buruk. Oke. Nah, maka hilah itu nanti ada yang dilarang dan ada yang diperbolehkan. Nah, contoh hilah yang dilarang misalnya, lari dari perbuatan zakat. Misalnya, Pak,
salah satu daripada kewajiban atau syarat wajib zakat itu adalah misalnya begini, punya kambing minimal 40 ekor dan 40 ekor itu bertahan selama minimal 1 tahun. Kalau misalnya nih tahun ini alhamdulillah bulan Muharram saya punya 40 ekor kambing. Dan itu sampai bulan Syawal, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah berkembang. Jadi 41 ekor kambing. Misalnya begitu, Pak. Jadi 41 ekor kambing, kan berarti kalau ketemu Muharram lagi saya wajib bayar 1 ekor kambing karena masih di atas ambang batas nisab yaitu 40 ekor. Menjelang masuk Muharram 2 ekor saya sembelih. Jadi sisa 39. Masuk bulan Muharram saya wajib bayar zakat atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak sampai nisabnya itu nggak nyampe sehaul, nggak nyampe setahun. Berarti saya nggak wajib bayar zakat. Boleh nggak seperti itu? Boleh tidak? Saya menyembelih kambing saya di bulan Dzulhijjah supaya Muharram nggak wajib zakat. Nah, tergantung niatnya. Kalau nyembelihnya karena memang hajat, kebetulan saya lahiran anak, mana kembar lagi, cowok semua lagi, kan 4, Pak. Kan misalnya begitu kan. Ya berarti boleh, nggak masalah. Kambing-kambing saya masa nggak boleh? Kan gitu ya. Tetapi kalau tujuannya adalah untuk lari daripada zakat, nah ini bisa dipidanakan. Artinya secara duniawi bisa dipidanakan, di akhirat udah kita tahu sendiri, Pak. Malaikat nggak bisa ditipu. Nggak bisa kok disogok, udah dikasih 1 kambing, aman kali, bisa di akhirat. Nggak bisa, nggak kayak di sini. Lagian kalau ngamplopin kambing kan susah juga kan itu ya. Kan nggak bisa juga. Nah, jadi itu adalah salah satu hilah yang hukumnya haram. Kemudian apalagi? Misalnya lari dari khiyar majlis. Khiyar majlis itu apa? Kita kalau mau melakukan jual beli itu, Pak, sebenarnya ada khiyar majlis. Kita jual beli motor nih, misalnya second. Maka selama penjual dan pembeli, meskipun sudah deal oke, harga sekian, misalnya 10 juta untuk motor Beat 2015 misalnya gitu. Oke, deal, harga 10 juta. Tapi penjual dan pembeli kok belum berpisah, maka sebenarnya mereka berdua masih punya hak untuk membatalkan akad secara sepihak. Misalnya udah deal 10 juta, habis itu ditelepon istri, anak sakit, jangan beli motor dulu, jangan bayar dulu, mohon maaf, nggak jadi. Padahal sudah akad tuh. Tapi karena masih ada akad khiyar, penjual dan pembeli masih di situ, masih bisa untuk di cancel secara sepihak. Dan itu harus diterima. Kalau memang tidak ada kesepakatan untuk dari awal sudah dibeli, nggak boleh dikembalikan. Defaultnya adalah boleh khiyar majlis. Defaultnya ada khiyar majlis. Tapi bisa jadi si penjual ini karena tahu barangnya itu sebenarnya ada masalah, cuman dia tutupin dan pintar nutupinnya, tapi kelama-lama juga bakal ketahuan juga. Setelah dilakukan jual beli, dia langsung pamitan, saya kebelet mau ke toilet. Biar terjadi perpisahan sehingga kalau sudah pisah sudah hilanglah khiyar majlis. Saya ditelepon istri ini gini-gini dan seterusnya. Pokoknya dia cabut supaya tidak ada khiyar majlis. Ini juga termasuk hilah yang diharamkan. Nggak boleh yang seperti ini. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Misalnya namanya praktek tasriyah. Tasriyah itu apa kalau zaman dulu, Pak? Kalau zaman sekarang itu namanya sapi gelonggongan. Kalau zaman dulu namanya tasriyah. Apa itu? Nah, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, la tusarrul ibila wal ghanama fa man ibta'aha ba'dun fa innahu bi khairin nadharaini ba'da an ayah talibaha insya'a amsakah wa insya'a raddaha wa sa'a tamrin. Janganlah kalian melakukan tasriyah pada unta dan kambing. Apa itu tasriyah? Yaitu tidak diperas susunya sampai beberapa hari, supaya kelihatan untanya itu gemuk dan untanya itu susunya besar. Wah, ini produksi susunya banyak. Kan zaman dulu unta dan kambing itu tidak hanya dagingnya, tetapi juga produksi susunya. Jadi tidak diperah sengaja supaya kelihatan besar, supaya nanti harganya naik. Padahal kelihatan besar itu bukan karena memang aslinya besar, tapi karena memang belum diperah. Maka kalau terjadi seperti itu, kata Rasulullah, ya sudah, yang membeli punya hak untuk mengensel. Kalau ternyata setelah diperas kok ternyata ya susunya kecil banget, ternyata dikit banget ini sebenarnya, cuman gara-gara tidak diperas sampai berminggu-minggu katakanlah, maka dia berhak untuk kemudian mengembalikan itu kambing dan cukup bawa 1 sok tamer, bawa sekitar 3 kilo
kurma untuk mengganti susu yang sudah dia ambil itu. Ya, susu dia ambil udah minum aja, karena kalau dikembalikan juga kan busuk, basi juga kan. Ya, maka ganti dengan kurma, tetapi kamu berhak untuk mengembalikan, ini nggak sesuai dengan spesifikasi yang saya minta. Itu berhak untuk dikembalikan. Ini salah satu hilah yang kemudian diharamkan. Nah, kemudian apalagi jual beli inah, meskipun nanti ada perbedaan pendapat, itu juga termasuk hilah yang diharamkan menurut kebanyakan ulama. Kemudian apalagi nikah muhallil. Apa itu nikah muhallil? Nikah muhallil itu begini. Jatah talak itu ada berapa, Pak? 2. Jatah talak itu hanya ada 2 yang bisa dirujuk. Sudah ketiga berarti sudah tidak bisa dirujuk. Bukan sudah tidak bisa, Pak. Masih bisa kita nikah lagi sama dia. Cuman caranya susah. Kalau talak pertama, oke, bisa dirujuk. Talak kedua bisa dirujuk. Talak ketiga, maka kalau mau rujuk harus habis masa iddahnya dari kita. Setelah habis masa iddah dari kita, dia harus menikah dengan orang lain. Setelah menikah dengan orang lain, mohon maaf, harus sampai, kalau dalam bahasa hadis ya, hatta tadzuqa usailatahu wa tadzuqi usailatah. Sampai kamu merasakan madunya dia dan dia merasakan madunya kamu. Artinya sampai harus terjadi kumpul, jima. Setelah jima baru harus diceraikan dulu. Setelah cerai harus habis masa iddah, baru boleh dinikahi dengan suami yang pertama. Ini kan sudah terlanjur 3 tapi masih sangat sayang misalnya. Akhirnya nyuruh temennya, ya udahlah kamu tolong nikahin dia dulu. Terus sehari, setelah itu silahkan lakukan. Habis itu tolong langsung ceraikan. Habis itu tunggu masa iddah, jangan dirujuk. Habis itu biar saya nikahin lagi dia. Nah, ini sudah by design, itu tidak boleh. Ini adalah hilah yang kemudian hukumnya haram. Tapi nanti ada hilah-hilah yang kemudian diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan ada yang diperintahkan. Misalnya apa? Sindiran untuk janda. Nah, ini Pak, perhatikan ya. Oke, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aqnantum fi anfusikum." Kita tidak diperbolehkan untuk melamar seorang janda, entah janda mati, entah janda cerai, selama dia masih dalam masa iddah. Tidak boleh diceraikan sama suaminya misalnya. Terus wah karena cantik dan seterusnya akhirnya kita pengen misalnya. Nah, kita tidak boleh, meskipun kita pengen dengan niat yang baik pun, itu tidak boleh kemudian kita menyatakan saya mau ngelamar kamu, saya mau nikahin kamu. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia dalam masa iddah. Kalau iddahnya iddah cerai, berarti itu masih hak suami sebelumnya. Kalau iddahnya iddah wafat, berarti itu memang masa tunggu supaya dia move on terlebih dahulu. Maka tidak boleh untuk kita kemudian menyatakan saya mau nikahin kamu. Tapi boleh untuk memberikan satu sindiran-sindiran atau kata-kata yang tidak lugas yang menunjukkan ketertarikan. Nah, contohnya apa, Pak? Kalau bilang, "Dek, kamu masa iddah kan? Nah, nggak boleh nikah kan sekarang? Oke, 3 bulan lagi saya tunggu, saya nikahin kamu." Itu nggak boleh, itu jelas, tegas. Tapi kalau misalnya begini, Pak, udah janda nih, seminggu, nih kalau tidak dideketin sekarang diambil orang nih. Ini teman saya juga banyak yang ngomongin soalnya kan gitu ya. Tapi kalau sekarang ini masih masa iddah, belum boleh start nih, nggak boleh. Nah, dia ngerti fikih nih, Pak. Akhirnya cuman pakai kode-kode saja. Kodenya gimana ya? Misalnya saya juga nggak pengalaman sih, Pak ya, tapi ya kita cari aja lah. Kayaknya jenengan yang lebih pengalaman masalah ini. Misalnya begini, kasihan ya kamu tuh cantik-cantik tapi sendirian, nah gitu misalnya kan. Oh, berarti dia sudah menguji. Atau mungkin gini, ya kalau kamu butuh apa-apa, dulu kan ada abang, sekarang kan abang udah meninggal, ya udah bilang aja sama saya, nggak apa-apa. Kayak gitu misalnya. Pokoknya nanti kamu butuh apa-apa yang dulu dikerjain sama abang, sekarang ngomong aja ke saya, tenang, itu aman. Misalnya gitu, itu kan sudah cukup itu. Untuk kemudian, oh berarti orang itu punya niatan untuk menikahi atau apalah, ketertarikan dan seterusnya. Meskipun memang, ya seperti itu. Itu adalah cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau tertarik kepada janda tapi kebentur masih masa iddah. Kalau ditunggu masa iddah selesai, ini masalahnya yang samping-samping ini juga cepat juga larinya, kan gitu ya. Jadi ya itulah, berkompetisi. Itu diperbolehkan, yaitu menyindir seorang janda. Kemudian apalagi? Menutupi rasa malu. Menutupi rasa malu.
Yaitu kasusnya adalah ketika ini dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dikatakan, "Idza ahdatsa ahadukum fi sholatihi falyakhud bi anfihi tsumma liyansarif." Kalau kamu lagi sholat kemudian kentut, kentutnya beneran kentut, tapi nggak ada yang dengar, nggak ada yang lihat gitu Pak ya, nggak ada yang dengar, nggak ada yang nyium. Pokoknya cuman kelepasan dikit aja gitu. Karena memang semalam makan jengkol kebanyakan, kembung gitu, terus agak nggak enak perutnya, batuk gitu, keluar dikit gitu misalnya Pak. Nggak ada yang tahu. Maka kalau tiba-tiba cabut, orang pasti tahu kalau dia itu sholatnya batal karena kentut. Kata Rasulullah, ya sudah, pegang aja ini Pak, hidung. Pegang hidung, terus pergi. Biar orang nyangkanya bukan kentut, tapi mimisan. Nah masalahnya kita juga udah tahu semua nih Pak. Berarti, wah itu nggak mimisan juga, itu cuma pura-pura aja gitu ya. Ya tapi kan minimal ada dua kemungkinan, antara kentut atau mimisan atau apa. Nah, tapi Rasulullah mengajarkan pegang saja ini. Nah, itu hilah yang kemudian diajarkan oleh syariat. Bahkan kalau mau lebih ekstrim lagi, hilah yang diajarkan oleh syariat itu misalnya begini. Kata-katanya Nabi Sulaiman ketika Nabi Dawud kemudian memberikan hukum. Ada dua orang ibu sama-sama punya bayi kecil. Bayi kecil itu salah satunya dimakan oleh serigala. Kemudian karena satu dimakan oleh serigala, mereka berdua ini rebutan bayi yang masih ada. Yaitu misalnya si A sama si B. Yang masih hidup tuh bayinya si B. Tapi si A ini karena namanya bayi Pak, nggak kelihatan kan mukanya, masih kayak sama semua gitu. Apalagi mereka mungkin satu ras, udah diambil, ini bayi saya dan seterusnya. Akhirnya sama Nabi Dawud kemudian bingung ya, akhirnya diputuskan hukumnya, disuruh ngaku dan siapa yang lebih mirip dan seterusnya, akhirnya diputuskan ternyata tidak bisa putus juga, bahwasanya ini milik siapa itu tidak bisa putus. Datanglah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu putranya dan beliau itu adalah orang yang cerdas. Secara kecerdasan Nabi Sulaiman lebih cerdas dibandingkan Nabi Dawud. Nabi Dawud itu lebih cenderung kepada tukang ibadah lah. Kalau Nabi Sulaiman itu lebih kepada cerdas. Jadi memang kadang ya Pak ya, orang cerdas itu ibadahnya biasa aja. Tapi kalau kita lihat orang kok ibadahnya rajin banget, itu biasanya cerdasnya biasa saja gitu ya. Jadi untuk menutupi ketidakcerdasannya, udah ibadah yang banyak lah Pak. Jadi kita itu harus paham posisi ini. Kalau kita pinter, harus banyak belajar. Karena itulah yang bisa kita berikan kontribusi kita untuk agama ini. Tapi kalau memang nggak terlalu bisa, udah banyak-banyak ibadah aja gitu. Jadi kalau teman-teman melihat nih, ini orang kok tahajud nggak pernah, oh mungkin dia pinter. Atau minimal ngerasa pinter lah gitu. Husnudzon kita seperti itu. Nah akhirnya sama Nabi Sulaiman itu begini, kalau saya yang menghukumi saya nggak akan kayak gitu Pak. Ya, terus gimana? Saya akan hukum, ini punya anaknya siapa? Saya. Oh semua, berarti punya kalian berdua. Kalian ngaku semuanya dan kita tidak bisa membuktikan apa buktinya bahwasanya ini punya kalian atau ini. Oke, kalau kayak gitu saya akan putuskan dengan membelah anak ini menjadi dua. Dia ngomongnya seperti itu. Saya putuskan dengan membelah menjadi dua. Dibelah menjadi dua. Nah, si A atau ibu, salah satu ibu itu kemudian, ya udah, oke, jangan punya saya, punya dia aja nggak apa-apa, tapi jangan dibelah. Sedangkan si B biasa aja, karena memang bukan anak. Yang penting kalaupun saya itu kehilangan anak, ya minimal dia juga kehilangan anak. Kan kadang begitu Pak ya. Kalau kita sudah terpepet terlanjur buruk, udah minimal jangan sendirian. Kan biasanya seperti itu. Jadi kalau ketahuan misalnya korupsi satu, minimal semua orang ketahuan nih yang bareng saya kan gitu. Biasanya kan begitu. Jadi cepu begitu. Nah oke. Kemudian dia oke lah, enggak apa-apa. Diputuskan yang satu ngaku, oke bukan punya saya. Udah ambil aja udah, buat dia aja nggak apa-apa. Nah setelah itu barulah Nabi Sulaiman tahu, oh inilah ibu yang betulan. Karena enggak ada satu orang ibu pun yang mau anaknya disembelih. Lebih baik anak itu di tangan orang dibandingkan melihat anaknya disembelih. Nah, kan bisa dikatakan putusan yang pertama itu hanya hilah saja, dia bohong. Tapi ini adalah hilah yang kemudian diperbolehkan. Bahkan nanti Nabi Ayub lebih ini lagi Pak. Nabi Ayub itu nabi yang terkenal sebagai nabi yang sangat sabar. Kenapa? Punya penyakit luar biasa bertahun-tahun Pak. Insya Allah semua dari kita itu Pak, kalau ditanya pengen kayak nabi siapa, paling pengennya kalau nggak Yusuf ya Sulaiman. Nabi Ayub nggak pernah dengar saya, pengen kayak Nabi Ayub, nggak pernah ada. Nah, Nabi Ayub ini kemudian sakit, diisolasi dan seterusnya, dikucilkan, nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya yang bekerja istrinya. Istrinya pun nggak terlalu bisa kerja, Pak, perempuan. Nah, ditakdirkan bahwasanya anaknya raja itu punya rambut jelek. Kebetulan
Nabi Ayub ini istrinya cantik. Pokoknya ini satu kaidah ya Pak ya. Semua nabi istrinya cantik itu harus. Makanya agak pantas kalau istrinya ustadz-ustadz itu kok cantik ya, memang warisan nabi kan. Jadi kalau ustadz istrinya kurang cantik, agak kurang ustadz itu kayaknya. Agak kurang itu. Karena memang harusnya cantik gitu ya. Nabi karena kalau nggak cantik kan jadi olok-olokan. Masa nabi istrinya jelek kan gitu ya. Harus cantik memang. Nabi Ayub istrinya cantik. Rambutnya pun bagus. Nah, karena istrinya anaknya raja ini rambutnya jelek, maka dia suka membeli rambut-rambut orang yang bagus. Dan istrinya Nabi Ayub rambutnya bagusnya luar biasa, mau dibeli dengan harga mahal. Tanpa pamitan, tanpa minta izin sama Nabi Ayub, akhirnya dipotong dan dijual. Pulang-pulang masih pakai kerudung, bawa duit banyak. Ah, dapat duit dari mana? Kok banyak? Kan curiga juga Nabi Ayub. Oh iya, ini saya jual rambut, maka dapat uang banyak. Karena kita udah kepepet nih, udah nggak bisa kerja, uang kita udah nggak ada, kita butuh makan dan seterusnya dan seterusnya. Istri yang sangat solihah sebenarnya, niatnya bagus nggak tuh Pak? Bagus, tapi ya memang agak salah juga karena tidak pamitan sama suami. Akhirnya Nabi Ayub pun marah dan bersumpah, kalau besok saya sembuh, saya akan cambuk kamu 100 kali. Nah, ini jadi polemik Pak. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala nggak mau niat baik istrinya ini kok disalahkan sama suaminya, tapi Allah juga nggak mau nabinya kok melanggar sumpah. Akhirnya apa? Pas ketika sembuh, Nabi Ayub harus menunaikan janjinya, ya, yaitu mencambuk istrinya 100 kali. Tetapi Allah juga tidak rela kalau istrinya itu yang niatnya baik, udah cantik, niatnya baik, sabar luar biasa, nggak meninggalkan, kok kemudian dicambuk 100 kali. Akhirnya ya sudah Ayub, kamu ambil saja, kamu dulu mau nyambetnya pakai apa? Nyambuknya pakai apa? Misalnya pakai daun ini atau rumput ini atau mungkin kayu ini. Oke, ya udah kayu itu kemudian diikat 100 biji, kemudian dilemparkan sekali. Itu sudah dianggap 100 kali. Kan itu juga 100 biji kan? Tapi dilemparkannya sekali supaya dia tidak melanggar sumpahnya dan supaya si istri tidak kesakitan sampai 100 kali. Ini justru Allah sendiri yang ngasih caranya. Ini hilah. Nah ini jadi hilah di dalam syariat itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Siapa yang tahu? Yang tahu adalah para ulama. Sehingga nanti kaidah dasarnya awalnya itu adalah yang menjadi prioritas atau yang menjadi patokan awal adalah substansinya, bukan kata-katanya. Tetapi ada beberapa pengecualian, bahkan ada beberapa hilah yang kemudian diperbolehkan. Baik, Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup untuk materi kita pada kesempatan hari ini. Dan mungkin sebelum kita tutup, kalau mungkin ada yang ingin disampaikan terkait pertanyaan atau diskusi, monggo. Tapi kalau tidak ada, karena sudah jam 1, ya kita tutup. Ada Pak? Cukup ya? Insya Allah cukup. Mari kita cukupkan kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memudahkan kita di dalam mencari rizki yang halal, yang berkah, supaya kita terhindar dari keharusan untuk mencari rizki yang hukumnya haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.